Begini loh, kalau lo punya Roh Kudus, itu tandanya ada. Ya, tanda orang penuh Roh Kudus itu biasanya dia bisa berbahasa roh, dia dalam penyembahan. Ini kan selama ini kan tidak pernah lu tunjukin bagaimana lu cara menyembah Tuhan. Lu kan cuma bersembunyi di balik TikTok. Kalau kita orang-orang di Jakarta kita ketemu, makanya Samuel gua ajak, ayo Samuel, kita nyembah Tuhan. Gua bisa ngelihat manusianya kayak gimana. Ini kan lu main sembunyi. Kalau lu memang oneness yang benar, lu datang ke Jakarta, lu kopdar sama orang-orang sini. Biar gue tahu siapa lu. Ngapain lu gak? Kita Iya, kan lu cuma bersembunyi di balik media kok, orang gila lu. Lu tuh saya manusia punya kerjaan, manusia yang nggak tahu siapa lu. Jadi begini loh. Kenapa sih Samuel nggak bisa ngelak gua? Karena gua mainannya gua mainannya kopdar. Karena Lailuga Kita tidak ketemu. tahu antikristus, saya kasih tahu. Nggak usah lo ngajarin gua, lo orang gila. Gak apa-apa, kita berbagi aja Lailuga ya. Nggak usah berbagi. Sekarang gua tanya, ada nggak mujizat yang pernah lo lakukan? Ada nggak mujizat? Mengusir setan, membangkitkan orang mati, mencelikkan mata orang buta, ada nggak di dalam diri lo? Ya, saya bisa menengking roh jahatnya Lailuga dari sini. Ya, banyak kan ngomong lo. Udahlah, tuh tidur aja lah. Gue bilang lo tuh hidup dalam perbudakan yang selalu memutar kayak orang stres. Kita mah udah kelasnya bukan debat, kelasnya udah ketemu Tuhan. Lo kan debat ini kan baru mencari sana, mencari sini, mencari nasib lo. Kita bukan nyari lagi, kita udah ketemu, udah ngobrol. Kelasnya udah beda, Ucok. Namanya kelasnya udah Nabi. Nabi kok orang Musa aja ketemu Tuhan muka dengan muka kok. Nah, sekarang gini, kamu bukan bilang guru kecuali lo ngaku Nabi. Aduh. Makanya gue udah bilang di dalam gereja Tuhan itu kelima jawatan ini harus ada. Lo kan guru pengajar Alkitab, oke. Pengajar Alkitab dibanding 5 jawatan itu paling rendah. Yang paling tinggi itu rasul, yang kedua nabi, yang ketiga penginjil, yang keempat gembala. Gembala aja masih lebih tinggi dari lo. Karena kalau nggak diizinin pendeta lo ngajar juga lo nggak bisa ngajar. Misalnya lo masuk room orang, di-kick lo dari room orang, lo jadi gelandangan di luar sana. Lo harus cari gereja-gereja atau room-room yang bisa lo ngajarin ajaran lo. Tapi kalau lo nggak diizinin, lo dikunci pintu, lo jadi jual sayur di luar sana. Makanya kalau rasul itu enggak, rasul itu buka gereja, bikin komunitas, powernya lebih gede dari lo. Nabi itu naik turun surga, kelima ini harus ada di dalam kita. Betul, kita butuh ajar, tapi pengajarnya yang punya link dengan rasul. Luka, kasih tips-tips supaya kita bisa ke surga sebelum waktunya. Ya, pertama dibaptis Islam ya. Kemarin teman gue dokter di Danau Toba, gue baptis, habis dibaptis nggak lama 3 hari kemudian dia langsung lihat Tuhan Yesus. Berarti cuma Kristen yang masuk surga. Ya iyalah, kan gue udah bilang kalau lo mau ke surga, Yohanes 3:5, barang siapa lahir dari air dan roh, dia akan dipenuhi. Kalau tanda-tanda orang dipenuhi roh, biasanya dia bisa ngeliat malaikat, bisa dibawa ke surga. Tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Ya, orang teman gue juga banyak kok yang kayak gitu-gituan. Kita dibawa ke surga, ketemu malaikat itu udah biasa. Kalau lo kan enggak, karena lo hidup dalam roh perbudakan. Waduh, kalau yang masuk surga cuman Kristen, berarti surganya mau bajir dong. Surga kan tidak terbatas, jadi bakalan sedikit. Ya makanya kan surga yang masuk surga itu sedikit. Ya tapi nikmatnya luar biasa, kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ya sedikit juga bukan berarti terlalu sedikit, ya setidaknya juga miliaran. Di mana ayatnya itu yang dibilang dari ayat mengatakan hanya Kristen yang masuk surga, ada nggak? Yohanes 3:5, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa masuk kerajaan sorga. Jadi kalau orang tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak bisa masuk kerajaan sorga. Roh Kudus hanya turun atas nama Yesus, Yohanes 14:26. Kalau nggak pakai nama Yesus, Roh Kudus akan turun. Mantap nih, mantap. Dari ayat apal, keren. Udah iyalah, Farid naik aja gue gulung, Jakir naik aja gue gulung. Dari tadi tuduhan nabi palsu Luga itu tidak bisa dibuktikan secara ayat. Gini, oke, jadi ya nggak bisa lah, orang ini masih debat junior kok di Malik ini kok.
Bentar, Lailuga, bentar. Kan Alkitab berkata, Kak, Lailuga kan berbicara hamba tadi. Nah, saya harap Lailuga ngerti dengan apa yang Lailuga ucapkan, hamba, hamba, hamba. Nah, orang kekristenan bukan lagi hamba. Ya, karena menganggap Yesus itu Bapa. Nah, sebenarnya orang yang menjadi hamba dan budak itu yang menolak Yesus Bapa. Itu loh. Jadi kalau Lailuga tidak percaya Yesus Bapa, Lailuga itu namanya masih budak, anak yatim piatu begitu. Bukan, kalau di dalam hubungan antara anak ya kita semua ini anak. Barang siapa menerima Roh Kudus kita disebut anak-anak. Tapi kalau dalam sistem kerajaan kan Tuhan punya kerajaan. Anak siapa? Ada raja, ada hamba. Iya, anak siapa? Kan kerajaan ya loh. Anak siapa? Kalau dalam organisasinya Tuhan itu berlaku raja dan hamba. Tapi kalau Iya. dalam hubungan kita secara manusia ya kita berlaku anak. Lailuga anaknya siapa? Anaknya Bapa. Iya, Bapa, Bapak namanya siapa? engkau sungguh baik. Ya Iya, Bapak di surga lah bapaknya itu. Namanya siapa? Ya WH Yesus sama itu. Oh, jadi Lailuga percaya Yesus Bapa, kenapa dari tadi kok koslet? Ya kosletnya hanya karena Lailuga. Yesus itu firman Udin, lo susah banget sih diajarin. Memang nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu dalam pemanifestasinya di bumi kita cuma diberikan memakai hanya nama Yesus ya. Di dalam nama Yesus setan diusir. Tetapi nama Yesus itu sudah mewakili Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oh, Nama Yesus itu juga nama anak, nama Yesus itu juga adalah nama dari Bapa. Kan namamu telah diberikan kepada anak. Berarti Wanes dia. Bukan Wanes, bukan Wanes. Kalau Wanes itu tidak, kalau Wanes itu Yesus itu bukan firman, Yesus itu Bapa. Bukan, begini. Wanes ini mengadopsi dua. Begini gue kasih sama lu begini ya. Wanes ini mengadopsi dua kekuatan. Dia pakai doktrin karismatik, dia juga pakai. Lailuga dengar dulu. Jadi Makanya kan gue juga begini. bentar dulu. Orang yang menolak Bapa dan Anak disebut antikristus. Nah, Lailuga tahu tidak definisi antikristus apa? Ya lu jangan ngomong antikristus sama gua ini ada kuasa mengusir setan. Gua udah ratusan kali mengusir setan. Saya tanya dulu. Gua udah ketemu Tuhan. Iya, antikristus itu artinya apa, Lailuga? Nah, Kacau lah gini. kalau antikristus itu nggak ada Roh Kudus di dalam dirinya, nggak ada urapan dia. Bukan. Makanya yang akhirnya dia beralih sama Beelzebul. Arti dari antikristus itu apa? Antikristus itu Kristus artinya diurapi. Antikristus artinya anti diurapi. Anti Roh Kudus masuk ke dalam dirinya. Makanya ketika gua tanya lo diam dulu. Ketika gua ngomong lo diam, jangan ngomong mulu dulu ya. Lo diam dulu. Mulut lu nggak ada bedanya lo sama si Tok sana lo. Begini loh, kalau lo punya Roh Kudus itu tandanya ada. Ya, tanda orang penuh Roh Kudus itu biasanya dia bisa berbahasa roh, dia dalam penyembahan. Ini kan selama ini kan tidak pernah lu tunjukin bagaimana lu cara menyembah Tuhan. Lu kan cuma bersembunyi di balik TikTok. Kalau kita orang-orang di Jakarta kita ketemu, makanya Samuel gua ajak, ayo Samuel, kita nyembah Tuhan. Gua bisa ngelihat manusianya kayak gimana. Ini kan lu main sembunyi. Kalau lu memang Wanes yang benar, lu datang ke Jakarta, lu kopdar sama orang-orang sini. Biar gue tahu siapa lu. Lailuga, kita Lu cuma bersembunyi di balik media kok, orang gila lu. Lu tuh manusia yang nggak tahu siapa lu. Jadi begini loh. Kenapa sih Samuel nggak bisa ngelak gua? Karena gue mainannya kopdar. Karena Lailuga Kita tidak ketemu. tahu antikristus, saya kasih tahu. Nggak usah lo ngajarin gua, lo orang gila. Gak apa-apa, kita berbagi aja Lailuga ya. Gak usah berbagi, sekarang gua tanya, ada nggak mujizat yang pernah lo lakukan? Ada nggak mujizat? Mengusir setan, membangkitkan orang mati, mencelitkan mata orang buta, ada nggak di dalam diri lo? Ya, saya bisa menengking roh jahatnya Lailuga dari sini. Ya, banyak kan ngomong lo. Udahlah, tuh tidur aja lah. Tanya Bang Luka. Gua tiap hari ada mujizat kok. Sementara lo baru mau nanti. Bang Luka izin tanya Bang Luka. Gua itu tiap hari jadwal adu mujizat gua ada. Besok gua melawan Guru 9 Padepokan. Besok lagi gua melawan dukun di Samosir.
gue main terus. Jaraknya juga 1 meter. Nabi Luga Gua ada yang melawan bertanya tukang ini, ada yang santet. mau bertanya Nabi Luga. Bang Luga. Silakan. Enggak. Bang Luga pernah menerima wahyu enggak? Ya pernah. Sering lah, seringan malah. Sering ya, sering. Itu di luar ruangan apa di dalam rumah itu saat menerima wahyu Bang Luga? Biasanya lagi menyembah. Ketika kita memuji, nyanyi, menyembah tuh dia turun, dia kasih tahu ya Di dalam rumah pesan-pesan gitu ya? Tuhan. Iya, di dalam rumah gitu ya? Ketika lagi worship, lagi penyembahan, ya lagi berdoa lah. Iya, di dalam rumah kan? Kalau lagi berak mungkin nggak dapat wahyu. Enggak. Jarang lah, kan biasanya itu kadang-kadang lagi jalan kaki, gua setel lagu-lagu rohani, biasanya turun dia. Kasih tahu Tuhan ngomong sama gua, ini setan nih, ini bener nih setan nih. Kan Tuhan ngomong gitu. Jadi gua tahu persis ya, ini anak satu nih siapa. Bang Luga kalau Yang ngusir roh jahat lebih banyak kemana Bang itu Luga? dalam rumah apa gimana Bang? Kemarin gua adu mujizat sama Ustadz ya, yang datang kerajaan Majapahit yang umurnya 5.000 tahun coba. Soalnya kan ada nubuat itu banyak nabi palsu menerima wahyu. Lu nggak usah ngomong nabi Jadi, palsu, yang datang udah buru. Ini yang gua lawan nih Ustadz, yang datang kerajaan Majapahit yang datang ngaku lagi umur saya udah 5.000 tahun. Gua bilang sama Ustadz Hans, lu ngapain lu ngundang kayak ginian sih? Dia yang datang itu. jangan-jangan yang dimaksud dalam video itu Bung Luga itu. Gimana itu, Bu? Lu kalau nggak ada mujizat, lu nggak usah banyak ngomong ucok. Gue udah sering adu mujizat, gue tempeleng semua roh jahat dalam nama Yesus. Lu kalau nggak ada mujizat, lu diam aja, lu mending berak aja berak. Ampun. Roh jahatnya diusir kemana Bang Luga? Roh jahatnya diusir Waktu lu ke surga itu Luga, lu melihat nggak orang-orang suci dari bangsa Arab? Kagak ada. Lah kan ada sahabat-sahabat Nabi itu kan, masa nggak ada? Ada. Orang yang ketemu Rasul Paulus, Matius, Markus, Lukas di sono ada tempat khusus mereka. Jadi ada satu ruangan ini khusus para penulis Alkitab. Lu tau nggak siapa yang ada? Ada Matius, Lukas, Paulus. Nabi Muhammad di mana posisinya? Ya pokoknya gua nggak ketemu di sono lah, itu aja lah intinya. Takut dia. Kemarin ngakunya kesaksian orang, sekarang kesaksian dia. Mau dapat Ada yang kesaksian gua sendiri, Ucok. Ada yang kesaksian gua sendiri. Ada yang kesaksian teman gua. Kan gua udah bilang ribuan. Kan gua bilang ribuan. Makanya Luga kalau bicara dalam nama Tuhan itu jangan kebanyakan bohongnya, begitu loh Bukan bohong, kan gua udah bilang kesaksian itu kan ribuan. Kesaksian yang mana dulu nih? Ada kesaksian gua dibawa ke neraka juga ada. Kesaksian kan ribuan orang. Ada teman-teman gua juga yang puluhan orang juga dibawa ke neraka. Ya, kesaksian juga mereka juga gue ceritain. Jadi kecuali lu tanya, "Bang, ini kesaksian siapa nih?" Gue sebutin nama-namanya. Kan gue udah bilang yang dibawa ke surga ke neraka itu ribuan orang. Jadi lu mau pilih kesaksian yang mana? Yang mau ketemu si Beelzebul ada, yang mau ketemu Lucifer ada, yang ketemu Mao Zedong ada, yang ketemu Michael Jackson ada, yang mana? Banyak banget. Namanya juga ribuan. Cerita-cerita Luga mungkin kalau diceritakan di rumah sakit jiwa orang bisa percaya gitu loh. Ya udah gini aja lah, kalau lo memang nggak percaya, lo memang udah mau ke neraka, lo ke neraka aja gue juga nggak rugi lah, gitu aja. Udah lo turun aja, turun berisik lo. Luga dulu putih habis bawa ke neraka. Mau nih, kalau saya percaya Nabi. Kalau orang Yahudi percaya Luga sebagai Nabi masuk surga gak tuh kira-kira? Nah, Kalau saya kan Kamu lagi Yahudi, kalau percaya? saya percaya Luga itu Nabi masuk surga nggak? ya masuk lah. Artinya lo kan harus ngikutin Tuhan Yesus dulu dong. Ikutin Tuhan Yesus dulu, baru lo. Tuhannya kan YHWH, Tuhannya Yahudi. Nah, tapi saya percaya Luga sebagai Nabi itu ada dispensasi nggak korting dia masuk surga? Nggak ada, lo tetap digenjot lo sama Beelzebul. Berarti Malikil karena nggak masuk surga. Nggak masuk. Dia udah ada couplingnya, dia di kamar 303, pas di sampingnya siapa? Di sampingnya Hendritan. Nabi Luga.
Tapi udah laporkan sama Ikil tuh kepada Tuhan Yesus itu. Dia udah melawan Bang Luga itu. Udah Malikil, udah gitu aja. Kalau lu memang nggak Malikil, percaya, ya Nana udah jangan gitu. bikin orang dapat tada 5 kali ini. Satu Indonesia bertada pada dia, kok mau gimana? Lai Luga itu kalau kita pakai jurus kita satu kali langsung tumbang, pui-pui balacai langsung tumbang. Tapi kita nggak akan gunakan itu Lai Luga. Lu cuma debater TikTok, Ucok. Ya, lu cuma debater TikTok via telepon, pengaruh lu tuh nggak seberapa. Ya, kecuali lu Benar. Kopdar Dia ketemu. belum pernah sama Jakir naik kan. Lu kan udah pernah tuh internasional, dia belum ada apa-apanya. Belum pernah, dia masih mainannya. Ya paling dia megang-megang titiknya si Samuel. Lai Luga ajak Malikil adu bahasa roh. Adu Tapi bahasa konsep roh, Bang tadi yang Luga. konsep yang lu sampaikan Nabi itu konsepnya Wanes itu tadi. Bukan. Begini, beda-beda tipis emang. Beda-beda tipis karena Wanes ini gini, Wanes ini dia juga mengadopsi kebenaran 50%, dia mengadopsi kebatilan 50%. Jadi dia beda-beda tipis. Karena gua kan mengatakan Bapak itu pikiran, Wanes nggak bisa terima. Bapak itu pikiran, Yesus kata-kata, Roh Kudus itu rohnya. Jadi vonis matinya di situ, formulanya di situ. Lo nolak itu, udah lo ke laut aja. Bagaimana Malikil? Bapak itu pikiran dan sebagainya itu gimana konsep itu? Nggak bisa dia nerima itu. Yesus kata-kata, Roh Kudus rohnya. Tritunggal juga nggak bisa nerima itu. Si Sopiatul. Makanya Sopiatul dan kawan-kawan kan nolak gue sebagai nabi juga. Padahal mereka ini kan musuh. Yosep. Apa tadi Yosep? Sorry, ndak monitor. Iya, jadi tadi ada konsep Bapak itu pikiran, otak, ya baru Yesus itu apa perbuatan, actionnya. Kata-kata. Hah? Roh itu rohnya. Tadi kan Ya. aku bilang teologi organ itu tidak ada dasarnya dari Alkitab, itu teologi halusinasi. Nah, itu juga. buktikan. Jadi teorinya ada nggak di dalam iya kan? di dalam Alkitab itu dalilnya? Kalau Bapak Ada itu- dong. Makanya lo beli buku gua. Itu udah gua jelasin. Hiburan. Karena Bapak itu sifat. bukunya Luga. Aduh, gimana sih? Sebentar ya. Makanya Bapak itu sifatnya cuma mengutus. Dia nggak pernah bertindak. Lu perhatikan, Bapak itu selalu duduk, nggak pernah dia turun naik, dia cuma ngutus. Makanya gue bilang Bapak itu ada pemikiran. Pemikiran kan sifatnya kan cuma menyuruh, nggak pernah bertindak. Yang bertindak itu selalu Yesus dan Roh Kudus. Bapak itu nggak pernah. Makanya dari situ kita ambil kesimpulan bahwa Bapak itu memang cuma pikiran. Yesus itulah kata-kata. Itu kan firman, kata-kata. Kata-kata dengan mata beda. Bapak bekerja melalui mata, Yesus bekerja melalui mulut. Mata dengan mulut beda. Mata itu lebih mahal. Makanya posisinya dia di atas. Mata tuh melihat, mulut berkata-kata beda ya. Bapak itu mata, mulut berkata-kata beda kelasnya. Satu tapi kelasnya beda. Lebih tinggi Bapak. Oh, nggak nyampe otak lo ke situ. Banyak yang dipertimbangkan. namanya ngambang. Itu kan rumusan sendiri, halusinasi. Ada dasarnya nggak di Alkitab? Kan Coba. gue udah bilang tidak. Bapak itu pekerjaannya cuma mengutus. Aku mengutus dan berkehendak. Udah nggak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Bapak selain daripada mengutus dan berkehendak. Mengutus dan Iya. berkehendak itu kan pekerjaan pikiran. Di mana dasarnya di Alkitab teologi organ itu? Ada nggak? Di kitab apa? Di Gini kitab ya, apa? gue kalau menjelaskan ini sebenarnya sama seperti ini, Bill. Lo kan musisi, Bill ya. Ah, Lo kan musisi. Di dalam musik itu ada yang namanya ilmu tritunggal juga sebenarnya. Namanya melodi, chord dan ritme. Itu Triton. dipelajari di SMP. Ya, Triton itu. melodi itu berhubungan dengan pikiran. Melodi. Dibilikan sebagai gitaris melodi kan. Nah, kalau chord itu berhubungan dengan hati atau perkataan. Kalau ritme, drum itu berhubungan dengan tubuh, kekuatan gitu. Ketiganya ini satu harmonisasi. Makanya melodi, chord dan ritme namanya dalam pelajaran seni musik. Ini gambaran dari Tuhan. Melodi itu ala Bapa, chord itu ala anak. Gambaran itu ada nggak di Alkitab? Dijelaskan nggak? Kalau Allah yang adalah roh itu terdiri dari apa? Coba kamu jelaskan.
Gini ya. Oke, ya memang Jangan penjelasan ini halusinasi yang diajarkan. Pakai Alkitab dong. bukan lu jangan lu jangan kumat, lu tenang aja. Gua nggak, ini memang penjelasan Bukan, kita karena panjang. saya ini Lailuga, jujur ya, saya pembasmi nabi palsu. Begitu. Ya, tapi kan nggak bisa lo basmi gua. Justru gua malah makin terkenal sekarang. Oh, gampang. Gampang. Ya udah lu Lailuga, basmi aja, nggak bisa lo basmi. Lu aja. Nah tinggal di sekarang, hutan sono, sekarang saya lu mau kalau basmi pembasmi nabi palsu. Lailuga. Kalau lu Ayo. mau basmi nabi palsu, lu Sekarang datang ke saya Jakarta, mau basmi lu main di Lailuga Jakarta nih. Pusat. Sekarang Lu main di aja. Jakarta, lu jangan main di sono. Di sini aja. Gua aja Kenapa di juga- Jakarta? Nggak bisa. Aduh, kelasnya udah beda. Gua tinggal di Waduh. kota, lu tinggal di hutan, gimana sih? Berarti Lailuga takut dong. Takut Lailuga, takut dibasmi kan? Apa? Ini anak lama-lama gila nih orang. Ini ada stres-stresnya nih anak. Bukan Ini stres. saya cuma di sini Gini. banyak Saya dengar udah banyak dari tadi. Saya udah banyak dengar teologi organ itu. Saya tanya, teologi organ ajaran Lailuga itu ada basisnya di Alkitab kagak? Atau hanya halusinasi? Coba jujur. Itu bukan Teologi organ yang kau ajarkan itu, teologi organ yang kau ajarkan itu teologi berbasis Alkitab atau berbasis halusinasi? Coba jujur. Oke ya, gue jelasin, bukan teologi organ namanya. Lu jangan jelek-jelekin. Jadi begini, Yesus itu kan kata-kata. Kata-kata itu keluar dari mana? Kata-kata itu keluar dari mulut dan hati. Ya, firman itu di dalam mulutmu dan hatimu. Makanya gue udah bilang, perkataan itu adalah hatinya Bapa. Itu ayatnya ada ya. Firman itu keluar dari mulut dan dari hatimu. Baru di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah hidup. Hidup itu ada di mana? Sumber kehidupan ada di mana? Sumber kehidupan itu ada di jantung, ada di hati. Jantung itu menghasilkan darah, memompa kehidupan ke seluruh tubuh. Kenapa jantung itu letaknya di dada? Kenapa bukan di otak? Itu udah settingannya Tuhan. Karena Ini memang udah. Yesus itu sebentar dulu. Ini orang mau dijelasin. Enggak Ini masuk sampai akal, aku ini. enggak masuk akal. Lailuga, saya tanya, kamu hidup dengan kata-katamu atau dengan rohmu? Kamu bisa hidup oleh karena kata-katamu atau oleh karena kamu punya roh? Coba jawab. Simpel Jawabannya membantah, salah. simpel Pertanyaannya membantah ajaran-ajaran halusinasi itu simpel. Sesimpel Sumber ini, sesimpel kehidupan ini. itu. Sebentar. Kamu bilang Sumber Yesus hidup kata-kata. itu. Sekarang saya tanya, kamu hidup oleh karena kata-katamu atau oleh karena rohmu? Coba jawab. Balikil, lu jangan kuat, lu imannya aja. Bukan, saya pembasmi nabi palsu. Saya sekarang mau kerja nih. Mau kerja mau basmi nabi palsu. Coba jawab. Iya, tetapi lu Coba basmi nabi jawab palsu. dulu. Kamu Bentar, hidup lu mau sekarang, basmi- kamu bisa hidup oleh karena kata-katamu atau oleh karena rohmu? Jawab jujur. Gampang tuh Karena membasminya. jantung. Karena jantung. You kalau punya jantung tapi kalau nggak ada roh, you bisa hidup nggak? Selesai kalau lu nggak. Iya, makanya kan itu bertobat. satu kesatuan. Cepat bertobat gitu. kalau lu nggak. Tapi kan yang memompa darah kan bukan roh. Kalau jantung lo juga ditembak, roh lo juga mati. Yang menjadi Gimana sih poin lo? ya, jantung itu hanya organ. Yang menjadi poin manusia itu bisa hidup karena roh. Iya, iya, tapi kan di balik dari organ tubuh kan ada namanya organ roh. Organ roh itulah yang namanya hati. Organ roh. Amsal 4 Di mana ayat 23 itu organ dikatakan, roh itu di mana? jagalah. Coba buktikan. Amsal Di Alkitab. 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan itu terpancar dari hati. Amsal 4 ayat 23. Lu belajar lagi. Begini, Lailuga kan berkata Yesus itu hanya kata-kata ya. Dan Lailuga percaya Yesus itu hidup. Nah, saya tanya nih dari akal sehatmu, kecuali Lailuga udah nggak sehat, ya. Kata-kata bisa membuat manusia hidup kagak? Begini, Yesus itu sebenarnya Berarti sebentar dulu. Nah, udah. Kata-kata itu berasal dari hati. Makanya saya bilang Yesus Iya, itu hati. Lailuga kan mengimani Tuhan Yesus hanya kata-kata. Nah, mayat Bukan. itu bisa hidup nggak dicemplungin kata-kata? Bisa hidup nggak?
Bedul, hidup itu bukan cuma roh, ada hati, ya. Ya. Roh itu adalah kuasa. Dengerin ya. Gimana sih Bang Luga? Yesus itu adalah hatinya Bapa. Hatinya Bapa itu bukan dari hati. kata-katanya lagi. Berubah lagi. Oke. Kan saya bilang kata-kata itu berasal dari hati. Hati sama uraikan. kata-kata Yesus itu kata-kata, hati apa lagi? Uraikan supaya saya bisa ada poin. Kata-kata, hati apa lagi? Memang Apa lagi? kan Yesus itu kan ayatnya kan Yohanes 1 ayat 1 firman, ya kan? Iya, Lu diam dulu, kata-kata, bisa diam gak hati, mulut lu? apa Lu lagi? bandel banget sih. Bukan, saya mau nih pengajaran Ya, kamu itu berbasis kalau Alkitab. gua lagi Bukan, saya ingin pengajaran kamu iya, itu lu berbasis diam dulu Alkitab. kalau gua ngomong, berisik banget sih muncul lu. Enggak, saya hanya tanya. Iya, gua ngomong lu diam. Oke, silakan. Si Kata-kata bangke hati. nih anak satu nih. Kata-kata hati apa lagi? Coba. Orang kalau lagi ngomong lu diam dulu, Iya. jangan berisik mulut lu. Udah, Nah, gini ya. kata-kata hati terus. Yesus. Lu aduh nih. Loh, saya bandel udah diam banget nih anak ini. satu nih. Kayak ibu-ibu hamil gitu. Bilang aja lah Iya. luga gugup begitu. Yesus itu kata-kata. Oke. Ya. Oke. Ngapain gue gugup? Oke. Yesus itu kan kata-kata. Terus? Kata-kata ini kan Heeh. keluar dari mana? Oke. Kan keluar dari mulut. Hmm. Firman itu ada di mulutmu dan di hatimu. Nah, dari sini kita mengambil kesimpulan, firman itu adalah hatinya Bapa. Hati itu apa fungsinya? Memancarkan kehidupan. Makanya Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Terang itu terpancar dari hati, bukan dari kepala. Bapa itu bukan terang. Yang terang itu adalah Yesus. Makanya Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Sifat Yesus dengan sifat Bapa beda. Sifat Yesus sifatnya menerangi, tapi kalau sifat Bapa sifatnya kudus. Kudus itu artinya dia punya hukum-hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Itu namanya kudus. Makanya dia punya kehendak. Jangan membunuh, jangan mencuri, harus taat, harus begini. Itulah kekudusan. Ya, tapi kalau Yesus sifatnya beda. Sifatnya cuma menerangi saja, legowo. Sifatnya menerangi, bukan menentukan. Makanya Bapa dengan Yesus itu beda, sangat berbeda. Sifatnya Yesus cuma menerangi. Kalau sifat Bapa itu menentukan, sama seperti sperma. Sperma itu ketika dia bergabung dengan sel telur, perempuan itu kan sifatnya cuma menampung, dan yang menentukan itu sperma itu sendiri. Nah, ini adalah gambaran dari ketuhanan sebenarnya. Nah, makanya Bapa itu lebih tinggi karena dia yang menentukan, dia yang berkehendak. Sementara Yesus tidak punya kehendak apa-apa. Aku tidak melakukan kehendak Bapa. Udah cukup, jangan panjang-panjang. Nah, sekarang kan kamu mengimani Yesus itu sang firman. Begini, kalau kita mengacu balik lagi ke belakang, di mana di dalam perjanjian lama Bapa berkata, "Aku mengutus firmanku jadi penembus." Ada nggak? Iya. Ada nggak ayatnya? Tuh. Iya, ada. Iya, di mana ayatnya itu? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Bukan firman, perjanjian dan firman lama. itu Di perjanjian lama, kita balik ke belakang perjanjian lama, nubuatan. Ada nggak Bapak berkata, "Aku mengutus firmanku," sehingga itu bisa membenarkan teologi organ tubuhmu itu? Ada nggak? ada. Firman yang kuutus tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman yang kuutus tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan dia akan Yesaya tuh. Yesaya 55 ayat 11 itu kalau kita bawa ke dalam Yunani itu bukan logos, itu rema. Nah, ayo gimana? Oh, lari ke Yunani ini triknya si lontong lari ke Yunani. Kan Yesus di Gini dalam perjanjian baru itu hologos. Kalau Yesaya 55 ayat 11 kalau kita bawa ke Yunani di situ bukan logos, rema. Jadi cocokmologi Luga nggak benar. Coba cari yang lain. Lo ini kan hidup di perjanjian baru. Kalau lo sudah hidup di perjanjian baru, jangan lo begitu lah, seperti orang stres kembali lagi ke perjanjian lama. Bukan, Orang kan, yang hidup di perjanjian bukan kembali ke perjanjian lama, karena Tuhan Yesus berkata di Lukas 24 ayat 44, "Aku datang untuk menggenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa." Sebentar dulu. Aku datang untuk menggenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan Mazmur. Nah, di mana tertulis di dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur bahwa firman datang sebagai penebus? Wahyu 1 ayat 5 kan udah bilang, lo kalau kembali lagi ke sebentar dulu, loh. Wahyu itu firman perkataan Tuhan loh. Makanya kan gue udah bilang, ketika kita hidup di perjanjian lama, lu jangan kayak orang gila balik lagi ke sono. Orang yang di sono pengen hidup di zaman sekarang, lu malah pengen hidup kita di sono. mengacu apa yang Tuhan Yesus firmankan. Ya, gini. Di dalam Wahyu Osep, 19. coba kasih besar kita pelayar, Osep.
Saya mau baptis Lai Luga ini hari ini. Nggak kuat lo, Cok. Osep, Osep kasih bahasa kita pelayar Osep, Rabu-Rabu. Osep. Halo, Osep. 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 Aduh. Nah, ini di Lukas 24, Lukas 24 ayat 44, Tuhan Yesus berkata begini nih, ya. Ya. Aku datang untuk menggenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi dia datang menggenapi semua tentang dia tertulis dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Yang saya ingin tanya, di kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, Mazmur atau kitab Perjanjian Lama, di mana tertulis firman sebagai penebus? Coba, bisa buktikan nggak? Gini ya. Jangan begini-begini, buktikan. Kita berbasis Alkitab, Ya, bukan halusinasi. Ini dengerin dulu. Hmm. Ketika sudah Yesus datang, dia artinya kan menggenapi, artinya kan lebih jelas dia menjelaskan tentang apa yang dalam perjanjian lama. Kenapa lo selalu lari ke perjanjian lama? Karena di perjanjian lama itu sifatnya masih belum sangat jelas. Iya, Makanya lo harus bayangan kan? memakai Apa ayat. bayangannya? Lo bisa diam dulu. Gua kan dengerin lo diam, bisa nggak mulut Iya, lo diam? oke, silakan. Ya, lo akan selalu memakai ayat perjanjian lama karena ayat perjanjian lama itu tidak sejelas perjanjian baru. Makanya lo memakai dalil-dalil perjanjian lama untuk mendukung ajaran lo. Tapi sayang, ya, ajaran lo sudah akan dipatahkan di dalam perjanjian baru di kitab Wahyu. Ya, di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa Yesus memakai jubah yang dicelup dalam darah dan namanya adalah firman Allah. Wahyu pasal 1 ayat 8, Yesus berkata, "Aku adalah firman Tuhan Allah yang sudah ada yang maha kuasa." Lai udah cek Jadi originalnya sebetulnya, enggak? jangan sampai lo ucapan itu. Lo mau Namanya cari- disebut. mau cari teks aslinya lagi. Bukan, iya. Namanya disebut. Namanya disebut. Jadi firman di situ dalam konteks sebutan, bukan proper name. Namanya disebut firman Elohim. Namanya disebut. Kita Iya. sudah uji itu dari varian teks apa yang mana kodeks macam-macam. Dari varian teks kita sudah uji. Di situ namanya disebut. Itu penglihatan, Ucok. Itu lo nggak bisa lo tafsirkan. Tapi Sudah kita kan dikatakan di situ. larinya ke situ karena Lai Luga kan tidak bisa mempertanggungjawabkan iman Lai Luga. Artinya kalau Tuhan Yesus itu datang, dia berkata menggenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, Musa, kitab nabi-nabi dan Mazmur. Apanya yang tertulis tentang Tuhan Yesus di kitab Perjanjian Oke. Lama? Ada nggak? Di kitab Perjanjian Lama tidak pernah tertulis firman penebus. Yang ada itu Yotepape, penebus. Oke. Yesus kan Bapa berkata, penebus. Yesus kan berkata seperti ini, Bapa lebih besar dari aku. Itu artinya apa? Bapa lebih besar dari aku. Jadi Bapa itu datang dalam inkarne, dia mengosongkan diri. Makanya dia berkata Bapa lebih besar dari aku, bukan berarti oknum Bapa adalah bukan dia, oknum yang lain bukan. Dia juga. Tetapi dia datang dalam keadaan merendahkan diri dalam daging, itu yang dimaksud merendahkan diri yang lebih besar. Kalau dia turun merendahkan diri, dia nggak akan ngomong Bapa lebih besar dari aku. Dia akan mengatakan akulah Bapa. Karena nubuatannya demikian. Makanya saya bilang baca nubuatan. Kalau Gini, di manusia satu ini, kalau Lai Bapa Luga, internet, Lai dia Luga, akan you tidak mengatakan, akan bisa "Aku ini memahami Bapa." perjanjian baru tanpa dasar pengertian perjanjian lama. Begitu. Itu aturan mainnya. Ibaratnya you nonton film, ya ada 2 episode, you nggak boleh hanya nonton episode 2, you nggak akan ngerti alur ceritanya tanpa menonton di Lu ayat satu. yang lu kasih di perjanjian lama aja tambah nggak jelas. Apanya yang nggak jelas? Hah? Apanya yang nggak jelas? Saya ibaratnya nonton film ada 2 Oleh disk. Bapa. Dengerin Saya ya. ibaratkan begini, ibaratnya nonton film ada 2 disk. You maunya nonton disk 2, you nggak mau nonton di satu, makanya you gagal paham dengan alur ceritanya karena you nggak nonton di satunya. Bukan Jadi begitu. you hanya Bukan begitu, salah berkutat, lo. Bukan you begitu. hanya berkutat di perjanjian baru, begitu. tapi you tidak mau melihat perjanjian lama, makanya you gagal paham. Doktrin yang dibangun adalah halusinasi, Bukan begitu. bukan textbook. Perjanjian lama, perjanjian baru.
Perjanjian baru itu sudah penggenapan, artinya sudah Iya, clear. penggenapan dari Nggak apa? perlu Petunjuknya kan ke belakang. nubuatan. Petunjuknya nubuatan. Nah, kenapa pula kalau ada nubuatan lalu kamu menutup mata dengan nubuatan? Bukankah kamu bisa melihat perjanjian baru dari perjanjian lama? Karena petunjuknya di sana. Siapa yang datang? Di dalam perjanjian lama tidak ada petunjuk bahwa firman yang datang penebus, kagak ada. Saya kasih hadiah 1 botol aqua bagi orang-orang Kristen yang bisa menemukan firman dinubuatkan sebagai penebus. Saya kasih 1 botol aqua. Oke. Kalau Yesus bukan firman, lalu firman itu siapa? Yesus itu di dalam perjanjian baru itu bukan firman tapi sang firman. Nah, firman dengan sang firman bedanya apa? Beda. Firman itu akibat. Jadi ini berbicara hukum sebab akibat. Dengarin saya jelaskan. Hukum sebab akibat kalau kita bawa ke firman dan sang firman, firman itu akibat. Sebabnya adalah sang firman. Kenapa dia disebut sang firman? Karena sang itu membuat sesuatu, kata-kata disebut sang firman. Itu penyebabnya. Yesus itu adalah sang firman, bukan firman. Ini lo tambah-tambahin ini. Sang firman adalah gini, istilah baru nih. Enggak tambah-tambahin. Di dalam Korintus, di dalam 2 Korintus, di dalam 2 Korintus, Paulus juga punya hologos. Ya, Di dalam sekarang lo diam, Korintus, biar gua Paulus ajarin. juga punya hologos, jangan salah. Jadi makanya kan gue bilang tadi ya, firman itu siapa? Firman itu adalah hatinya Bapa. Loh, Ya. hati di mana itu dasar Sebentar hukumnya? dulu. Aduh, anak, lu bisa diam dulu Ayatnya di nggak? mana? Gua Hatinya bilang, Bapak itu di mana iya, ya? lu diam dulu. Lu jangan Loh, kok bertanya dia- dulu. nanti artinya bertanya. jangan ngawur lah bicara. Iya, lu jangan ketakutan kalau mau dikasih tahu kebenaran. Enggak Diam ketakutan. dulu. Coba bicara pakai Alkitab, jangan pakai halusinasi. Nah, Iya. coba. Iya, lu diam dulu. Ya. Gue jelasin dulu, baru lu jawab nanti. Nah, Oke. kan lu bilang Yesus itu bukan firman, tapi sang firman. Iya, ya. sang firman. Lu tambah-tambahin tuh Alkitab tuh ya. Ini sini lu Loh, tambah-tambahin. ada kata sandang ho. Gini, Lu diam ibaratnya dulu, saya kasih Cok. contoh ya. Aduh, ya. Saya kasih Inilah- contoh Lailuga. inilah trik debatnya dia Lailuga ini, kan cuma belum ngerti sampai ke sini. motong-motong orang bicara supaya dia kelihatan menang. Bukan. Itu doang kelebihan lu, Bukan. motong-motong orang ngomong. Ibaratnya seperti ini, Hashem. Gua tanya lu bisa diam dulu nggak? Hashem Bisa itu diam dulu artinya nggak? 2 menit. sama. Itu ada kata Tidak, kata tidak. sandang. Lu bisa diam dulu nggak? Hashem. Nah, itu di dalam Ibrani ha, di dalam Yunani ho. Sama aja. Jadi ho Lu logos bisa itu kata diam nggak? sandang. Bisa diam nggak? Biar gua ajarin sama lo. Lu Ya, diam dulu silakan. sekarang ya. Lu diam. Apapun omongan gua mau salah benar, lu diam. Biar lu ngerti. Gini, Oh ya, oke, perkataan, silakan. ya, perkataan itu ada yang memerintah. Kalau bahasa lo kan sang firman. Kayak gini, perkataan itu ada yang mengutus, ada yang menyuruh. Apa? Perkataan itu yang memerintah itu kepala, otak. Makanya gue bilang Bapak itu otaknya, Yesus itu hatinya, Roh Kudus itu rohnya. Itu udah jelas banget. Lu malah muter kayak orang gila lo. Sang firman ini hologos salah apa? Lu ngejelasin itu nggak Iya, usah pakai oke. bahasa Ibrani. Lu pakai bahasa Di mana Indonesia. di karena lu di sini Alkitab? lagi menjelaskan orang, bukan lagi mau ngikutin Iya, orang. di mana analogimu Nanya itu di mulu. Alkitab? Di mana di Alkitab? You bisa pertanggungjawabkan secara Alkitabiah nggak teologimu itu? Bahwa Orang Bapak itu gila otak. juga tahu yang memerintah kata-kata itu otak. Orang Iya, gila, dasarnya di lu tanya Alkitab orang gila di mana? luar sana atau orang anak kecil. Nggak Dasarnya usah di nilainya Alkitab dasar Alkitab, mana? perkataan itu diperintah sama otak. Nggak usah ke Alkitab, itu pelajaran biologi ada. Ucok. Oh, berarti Bapak itu otak, begitu keberadaannya. Kan Tuhan kan sudah ngasih dasarnya. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Tinggal lo kembangin pakai biologi. Jadi Biologi yang memerintah perkataan otak itu dengan otak. kata-kata. Jadi kata-kata itu bukan otak, begitu. Kata-kata itu adalah hatinya Tuhan. Iya, Ekspresi kata-kata dari itu kan berasal dari otak. Bagaimana pula kata-kata itu bukan otak? bukan kata-kata di apa gini loh. Kata-kata itu diatur sama otak, bukan berasal dari otak. Kata-kata itu sudah ada di Iya. mulut. Nah, kata-kata ada di itu, mulut dan di hati. kata-kata Nah, itu kan kata-kata akibat. itu diarahkan. Iya, Bukan kata-kata itu diarahkan kan sama akibat. otak.
Iya kan akibat Wah, namanya, akibat, sebab bukan akibat. Nah, akibat perkataan itu oh, keluar kalau dari bukan akibat lalu kata-kata itu apa? hatinya Tuhan. Perkataan itu adalah hatinya Tuhan satu dengan hatinya Tuhan, nggak bisa terpisah itu, makanya dia Oke. diperintah diarahkan Saya oleh ikuti otak. maunya nih. Oke. Jadi kata-kata itu sumber, sebab atau akibat. Kata-kata itu bukan gini loh, kata-kata itu adalah perkataan yang diperintah oleh otak. Aduh, Karena lo yang ngomong juga diperintah tanpa otak berarti juga bisa. namanya akibat. Leluga ngerti gak hukum sebab akibat? Iya, kata-kata itu nyatu, dia nggak bisa aduh, dipisahkan, parahnya nggak bisa Leluga. dipisahkan dengan hati. Capek deh. Perkataan Kawan-kawan yang itu lain tidak ganti bisa- dah. Leluga Ya udah, gini. lu aja Kalau turun. kalau Lu diskusi, aja bilang, kalau diskusi kagak nyambung, kagak ngerti, saya itu jadi iya, lu repot. agak nyambung. Orang udah jelas banget dijelasin, masih Oke, masih coba. kayak orang gila lah. Nah, sekarang Lagi jelaskan. bahas lah. Apa itu namanya hukum sebab akibat? Apa coba jelaskan? Itu lu nggak usah mempersulit apa yang mudah. Lu ini mempersulit apa yang mudah sebenarnya, kan gue udah bilang kemarin gue ngomong sama Sekarang Metatron saya ya. tanya, Dengerin ya. kata-kata itu berdiri sendiri atau akibat dari otak? Nggak usah, lu pertanyaan lo tuh pertanyaan setan semua. Jadi gini, Waduh. gue ngejelasin ini sama Metatron ya. Metatron aja bilang begini ya, Metatron, ih bang penjelasan lo sederhana, enak didengar, gampang dimengerti gitu. Iya, Ini coba. itu kalau Leluga Metatron, Lu coba itu Iden, cuma coba satu Iden, orang, telepon saya. bukannya lu ngejelasin, Coba Iden, ya. Leluga, Sebentar dulu, Herdi, Leluga Herdi. itu Metatron. Mulut lu, Coba Herdi, Iden ganti yang kemarin ngomong telepon juga. saya, bilang penjelasan saya oke. Itu kamu Metatron, saya coba Iden yang telepon. Gimana? Gini loh, lu menjelaskan bukannya tambah sederhana, tambah gila gitu loh. Makanya Jangan Leluga itu bernarasi Intinya- tolong dipahami. Begini, Jangan bernarasi begini ya. kayak orang di rumah Begini. sakit jiwa, kagak ngerti apa yang dia Lihat ucapkan. ya. Itu bahaya. Lihat ya, semenjak lo jadi wanet ya, semenjak lo jadi Siapa wanet, bilang saya wanes? ya semenjak lo jadi begini lah ya, semenjak lo jadi ajaran lo kayak begini, itu lo nginjilin musibah. Semangat Bang Luga. Ya udahlah, repot lah ya Dulu kalau mau diskusi, jadi aneh. kalau Udah gini secara aja, diksi udah. aja lah ya kagak ngerti apa yang diucapkan, repot. Sayanya yang jadi repot. Lanjut kawan-kawan yang lain. Ya udah, lo turun aja, turun aja lah, nggak ada gunanya ngomong sama lo, Saya turun ya lah ya. muter-muter kayak orang stres. Tapi Luga, Ini waktu di neraka dong. wala tuh Malika itu. Nah, lawan. Dia ini ngejelasin orang, ngejelasin sesuatu tambah susah. Ibarat kata gini ya, dari Bekasi mau ke Blok M, dia muter dulu ke Semarang, ke Surabaya, ke Kalimantan, dia muter, bikin orang tambah stres sama dia ini. Iya, Nabil lah udah kurang ajar itu. Bang Luga. Ngejelasin itu kan gampang, Bapak itu pikirannya, orang ngerti, oh pikiran, orang tahu. Kalau dia nggak hologos lah inilah, sang firman, berfirman, bogono begini, kan kayak orang gila. Tapi Nabil Kalau Luga, memang dia ngomong-ngomong, hebat, siapa nih? Nabil Luga, Apa? ngomong-ngomong SK udah dapat belum? Atau diperpanjang? Apa? SK Nabilnya Apa? udah dapat belum? Nabil Luga. Itu kekal. Ya, Nabi. Oh iya Bang Luga, jelasin DNA Yahudi itu Bang Luga, DNA Israel yang kemarin itu. Coba jelasin lagi Bang Luga. Ya kan, sebelum gue jelasin ke situ, sebentar lagi Billy ya. Dengan anaknya dokter Sebentar lagi ya. Zakir Naik itu Bang Luga. Sebentar lagi Billy, gue 15 menit lagi turun ya, 10 menit lagi gue turun. Jadi gini ya, si Malikil dulu. Tadi sharing-sharing Jadi si pengalamannya Malikil ini dengan anaknya adalah- dokter Zakir Naik nih. Sebentar dulu Bu, sebentar ya, aku jelasin dulu sebentar. Jadi gini, jadi si Malikil ini adalah suatu program cuma mempersulit ya. Jadi ini program dari Lucifer sebenarnya ini untuk mempersulit mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu gampang. Kan gue bilang tadi, Bapak itu pikirannya, Yesus hatinya, Roh Kudus rohnya, udah selesai. Nggak perlu pakai bahasa ahli itu. Nah, jadi dia ini cuma mengerecokin. Ya, bukannya mempermudah, kita kan maunya mempermudah pakai bahasa yang sederhana. Ini lari ke bahasa aslinya lah. Kita mana tahu lu itu bahasa asli apa enggak. Nah, jadi untuk Malikil saya rasa cukup
saya vonis sesat dan masuk neraka ya. Oke. Terus yang kedua apa pertanyaannya? Darah Yahudi. Ya, cerita itu Bang. Ya memang Jelaskan, Bang. memang kan si Billy kan orang Yahudi ya. Dia darah Yahudi. Memang pada waktu diaspora di zaman Raja Salomo itu kan 10 suku Israel kan sudah di dalam pembuangan di Babel. Mana tuh? 10 suku Israel. Nah, 10 suku ini terus berdiaspora, artinya berdiaspora itu merantau nggak pulang-pulang sampai hari ini. Sampai hari ini tuh yang 10 suku Israel itu nggak pulang. Nah, lalu ada penglihatan nabi-nabi Tuhan, nabi-nabi dalam Kristen itu mengatakan bahwa suku Batak itu suku Efraim. Nah, suku Batak itu suku Efraim, lalu didukung lagi dengan tes DNA dan hasilnya 40%. Jadi orang Batak itu adalah suku Efraim. Efraim itu adalah suku sulung dari orang Israel. Kalau Yahudi kan anak kalau nggak salah anak ketiga ya, suku Yehuda itu. Gitu. Jadi ya memang kalau mau dilihat-lihat ya memang benar bahwa 10 suku itu belum pulang sampai hari ini, entah mereka berada di mana. Mungkin di Sumatera atau mungkin di Cina atau mungkin di Papua, kita nggak tahu, tapi yang pasti 10 suku itu belum pulang. Dan sudah dipulangkan, ada mungkin sudah puluhan ribu dipulangkan. Kan ada dari India, suku Mizoram itu udah pulang sekitar 1.000 orang atau 15.000 orang waktu itu. Ada. Luga. Terus masalahnya suku-suku Itu Israel jawabannya. sunat semua Luga. Luga sunat nggak? Di mana Apa? saudara? Luga sunat nggak? Suku-suku Israel sunat Kenapa? nggak tuh? Sakitnya. Luga sunat nggak? Ya itu nggak ada urusannya kali. Enggak. Itu nggak ada urusannya Suku-suku kalau kita Israel ngaku sunat Israel semua terus loh. kita Kok bisa ya? enggak. Gimana? Iya, itu kan Padahal- zaman perjanjian lama. Padahal para nabi itu Itu nggak ada urusannya. Itu. Orang Yahudi sunat itu. Gimana itu Luga? Ya, itu tema lain lah. Itu nanti tema buat besok Kok- aja. Bisa, Luga. Kita fokus Tema ke bawah. lain. Dakwah Yesus.